Ini benar nggak sih alamatnya? Ah, ini nih. Ini sih kayaknya nih. Kok rumahnya serem amat ya? Ih, mana gelap lagi. Permisi. Permisi. Ada kiriman, Pak. Iya, sebentar. Sebentar lagi, JNE Nightmare Site menemani kamu. Dengerin cerita aku ya. Di padang bulan kembali ku jumpai senyummu tetap cantik meski suram dan rapuh. Apa kabarmu, ibu di padang kelabu? Ku dengar lagi lantunan dukamu, tetap merdu meski serak dan parau. Adakah kau sakit, ibu? Bintang retak cahayanya rapuh, malam padam di seluruh tubuh, semakan lukisan harapan di rahimmu, menjadi gambar mimpi batu yang membisu. Rebah dan menangislah bila memang harus menangis. Biarkan duka tumpah di
105,9 FM Ardan Radio. Ardan for all, here to connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Malam hari ini seperti biasa ada di Masta. Dan saya Jeffrey. Sampai nanti tengah malam ya. Ya. Di JNE Nightmare Side. Tengah malam. Terus sambil dengerin Nightmare Side, ditemenin hujan rintik-rintik. Wah. Suasana semakin dingin. Udah dah. Ini masih hujan ya Kang ya? Masih. Ini ada sebuah mitos. Ketika hujan turun, katanya ya sosok-sosok pun kadang suka ikut berteduh ke rumah. Iya. Nah, itu bener apa enggak sih Kang? Kayak misalnya, wah hujan lagi turun nih di luar, lebat gitu ya, ada pohon besar di depan rumah kita, mungkin hujannya cukup lebat sehingga katanya penghuni di pohon itu tuh sampai masuk ke rumah untuk berteduh. Emang sosok-sosok seperti itu ikut berteduh juga Bang? Sebenarnya bukan istilah berteduh kali Kang ya. Tapi kalau rintik hujan itu seperti ini Kang, jadi gini, ketika air hujan jatuh ke bumi itu Kang, itu tuh banyak digunakan sebagai media penyembuh Kang. Di situ ada energi juga Kang yang mereka hindari. Jadi kebanyakan dari mereka itu mencari tempat yang tidak terkena itu air hujan itu. Mereka mencari tempat yang lebih hangat, lembab, suhunya ya lebih stabil antara itu. Karena kebanyakan kalau air hujan yang turun itu, ya, itu tuh mengandung satu energi. Nah bahkan ada beberapa orang yang tahu itu air hujan tuh digunakan untuk pembersihan sihir. Langsung mandi kan, langsung mandi itu. Oke. Karena apa? Karena ada banyak makna yang terkandung dari air hujan itu, mulai dari berkahan, dari untuk kesehatan dan segala macam. Nah rata-rata yang negatif itu akan menjauhi itu kan. Lebih ke situ. Ya. Jadi kalau kita kan mungkin memaknainya dengan berteduh lah istilahnya seperti itu. Iya, ternyata menghindari itu. Hindari karena mungkin kan kalau secara proses katanya hujan tuh kan dari laut ya. Iya. Memaknai gitu kan, dan sedangkan laut itu kan air yang dengan kandungan garam yang lumayan banyak gitu. Nah, seperti yang kita tahu ketika ada sesuatu hal yang berhubungan dengan sihir atau apapun itu, kadang suka pembersihan tuh mandi air garam. Oke. Nah mereka kalau yang di pohon-pohon itu lebih ke dalam tanah Kang, ke akarnya, tempat tinggalnya di situ. Ya, jadi di bawah itu kan mungkin ada batu, ada akar, segala macam. Nah tadi sedikit menarik nih, mandi air garam tuh katanya lumayan bisa jadi salah satu media pembersihan ya. Iya. Kenapa sih garam Kang? Memang ada sesuatu apa nih dengan garam tuh? Garam itu tuh dari dulu ya Kang ya, sampai orang tahan melakukan penyulingan untuk garam itu, khususnya untuk melakukan penetralisir. Jadi kalau untuk arti kenapa sih garam ini bisa jadi seperti itu, mungkin lebih ke sejarah dari muncul garam itu Kang. Ya jadi ini jadi garam itu tuh bisa buat sesuatu yang manusia itu jadi lebih stabil emosinya, energinya segala macam. Terus garam itu bisa menetralisir semua energi yang ada di laut Kang. Jadi di situ mau negatif, mau yang lebih dari itu, ketika terkena garam itu langsung netral. Jadi salah satunya itu ya, dengan garamnya garam lumayan garam khusus kasar ya? Kan? Garam kasar ya, istilahnya memang benar-benar bukan yang garam apa? Kalau masak tuh beda ya berarti ya? Beda. Garam masak tuh beda ya? Jadi lebih banyak menggunakan garam kasar kan? Nah nanti kita juga ada yang akan kita bahas nih, yang menarik. Jadi untuk insan muda yang lagi dengerin malam hari ini di JNE Nightmare Side, selamat mendengarkan. Itu juga akan live nanti di TikToknya Ardan Radio. Ada Radio BDG. Jadi untuk insan muda yang sering main TikTok gitu, nanti lewat FYP kita, itu boleh di tap-tap. Karena kemarinan tuh ketika kita live memang cukup banyak peminatnya, dan banyak juga orang-orang lama ternyata ya.
Iya, yang sudah lama nggak nonton dengerin Ardan tiba-tiba ternyata dengerin kembali. ada nih Nightmare Side gitu ya. Nah, itu sebuah sisi positif ya. Karena mungkin selama ini orang kayak, aduh emang Nightmare Side pasti ada. Ada banyak pertanyaan seperti itu dan kita masih ada ya. Nightmare Side yang legendaris di Bandung ini itu masih ada guys. Jadi Ya apa namanya untuk yang sudah lama nggak nonton atau dengerin ya, wah itu sekarang makin seru kayaknya. makin seru. Yuk kita kembali. Bisa nanti kamu Jayakan dengarkan ulang di YouTube juga ya. Sekarang sudah bisa, jadi jangan lupa di subscribe ya. Kalau gitu kita akan masuk dulu ke cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side malam hari ini. Ya, terima kasih loh JNE sudah selalu menemani kita ya. Iya, bertahun-tahun pasti ditemani sama JNE. Setia banget JNE. Jadi kalau untuk kirim cerita seram ya di Ardan Nightmare Side, kalau kirim paket barang sudah pasti via JNE. Oke, kalau gitu kita dengarkan dulu cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Aku bekerja di sebuah agensi di kota Bandung. Ketika itu, kami baru saja menyewa sebuah kantor di daerah Bandung Timur. Cukup berada di perbukitan dan suasananya sangat tenang untuk bekerja. Dulunya tempat ini kosong sudah beberapa tahun sebelum akhirnya kami tempati. Setelah direnovasi dan dibuat sedemikian rupa, akhirnya kantor ini selesai dan menjadi kantor minimalis yang nyaman. Namun, jika malam hari, entah kenapa, suasana di kantor ini sangat berbeda. Beberapa hari kami pindah di sana. Akhirnya sebuah kejadian terjadi. Aku bekerja sebagai desainer. Kantor kami berada di lantai 2, dan sedangkan di lantai bawah ada ruang meeting, juga studio. Di lantai 2, ruangan office. Di dalam terdiri dari beberapa meja kerja, termasuk meja kerjaku. Dan di dalam ruang yang sama pun, ada meja kerja atasanku, owner dari tempatku bekerja. Ketika itu aku masih menyelesaikan desain yang harus segera diserahkan kepada klien. Kondisinya beberapa temanku sudah ada yang pulang. Setelah maghrib, karena
Perutku kelaparan. Aku pun istirahat sejenak untuk cari makan. Sekitar jam 7:30 malam, aku kembali ke kantor dan masuk ke ruangan office di lantai 2. Ketika masuk, beberapa teman-temanku sudah pulang. Namun atasanku masih berada di meja kerjanya. Wajahnya tidak terlalu terlihat jelas karena tertutup layar komputer yang cukup besar. Namun sepertinya dia sedang mengerjakan sesuatu juga. Pak, lembur Pak. Wah, barengan dong kita. Pak Andi, sebut saja namanya. Ketika aku sapa seperti itu, dia mengangguk dan menjawab iya. Ya, untunglah ada teman. Aku kembali ke mejaku dan mulai mengerjakan desain untuk segera dikirimkan. Singkat cerita, desain pun selesai dan aku kirimkan ke grup. Di dalam grup pun ada Pak Andi. Setelah selesai, aku matikan komputer, lalu aku beranjak ke meja Pak Andi. Pak, desainnya udah selesai, nanti boleh dicek. Saya pulang duluan ya Pak. Bapak pulang jam berapa? Dia hanya mengangguk dan mempersilahkanku untuk pulang duluan. Aku pun izin untuk pulang duluan. Biasanya orang yang terakhir akan mematikan semua lampu dan mengunci pintu. Karena kebetulan saat itu ada Pak Andi, ya ruanganku biarkan saja menyala seperti itu. Aku turun ke bawah dan mengambil kunci motor dan helm di dekat pos satpam. Ketika itu, satpam kantorku bertanya, karena melihat dari luar, ruang kerja di lantai 2 masih menyala. Kenapa nggak dimatiin? Dan apakah sudah dikunci pintunya? Dia bertanya seperti itu. Ku bilang masih ada Pak Andi di ruang kerja itu. Dan sepertinya dia masih mengerjakan sesuatu, ku bilang. Jadi mungkin Pak Andi yang akan mematikan lampu-lampu dan mengunci pintunya. Namun, Pak Satpam berkata lain. Dia bilang, Pak Andi sudah pulang sejak tadi. Hah? Jelas-jelas tadi aku ngobrol dengannya di lantai 2 dan wujudnya ada Pak Andi di sana. Untuk meyakinkan diriku, aku pun mengecek ke grup dan mention Pak Andi. Pak, maaf, Bapak sudah pulang atau masih di kantor? Ku tunggu jawabannya dan
Notifikasi pun masuk dan ketika ku baca, dia sudah pulang sejak jam 6 tadi. Mungkin ketika aku sedang makan. Berarti yang di lantai 2 siapa? Tanpa berlama-lama aku langsung berlari kembali ke lantai 2 untuk mengeceknya secara langsung. Karena aku takutnya ada orang lain yang mengaku-ngaku Pak Andi. Karena memang tadi wajahnya tidak terlalu terlihat jelas. Sampai di lantai 2 tidak ada siapa-siapa. Komputer Pak Andi pun mati. Namun ketika masuk ke ruangan itu, aku merasakan hawa yang berbeda. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri, merinding. Aku berada di tengah-tengah ruangan. Masih kebingungan. Sampai ku dengar suara langkah kaki menaiki tangga menuju ke ruangan ini. Mungkin itu pas satpam yang menyusulku. Namun, suara langkah kakinya terdengar terhenti di depan pintu. Refleks ku tengok ke arah pintu. Pak? Pak Satpam? Pak? Masuk aja, Pak. Pak? Kok dia nggak masuk sih? Aku pun perlahan menghampiri ke arah pintu ruang kerja ini. Belum sempat ku buka pintunya, terdengar sebuah suara. Suara orang tertawa. Suaranya seperti suara laki-laki. Buru-buru aku buka pintunya dan tidak ada siapa-siapa. Jelas sekali tadi ku dengar ada suara orang tertawa dari balik pintu ini. Buru-buru aku matikan semua lampu ruangan tersebut. Dan begitu lampu mati, astaga! Apa itu? Tepat setelah semua lampu dimatikan, ada satu sosok tinggi besar berdiri di ruangan itu. Namun sosoknya seperti perempuan dengan rambut sangat panjang, memakai pakaian putih lusuh. Namun sosoknya sangat tinggi, setinggi langit-langit ruangan ini. Matanya membelalak, sangat bulat berwarna merah. Mukanya lancip dan tersenyum cukup lebar. Sekeliling matanya hitam, pekat. Di dalam kegelapan itu cukup jelas kulihat warna putih yang menyala dari wajah dan pakaian yang
sosok itu pakai dan terdengar suara tertawanya yang menggema di seisi ruangan. Entah kenapa, saat itu aku merasa sangat sesak hingga aku sulit bernafas. Kepalaku sangat pusing dan aku pun tersadarkan diri. Ketika aku sadar, aku sudah berada di pos satpam. Dan ketika itu sudah jam 10 malam. Katanya aku pingsan di ruangan lantai 2. Astaga. Sosok kuntilanak tinggi besar itu masih terbayang di kepalaku. Menurut satpam di sana, sepertinya sosok itu penunggu yang sudah cukup lama di tempat ini. Pak satpam itu merupakan warga lokal di daerah sini yang sudah cukup lama dan tahu perkembangan dari tempat yang dijadikan kantor kami. Banyak usaha yang bergonta-ganti di tempat ini. Namun, tidak ada yang berjalan cukup lama. Sosok perempuan tinggi besar yang kulihat itu, dia pernah mendengarnya juga dari penghuni sebelumnya yang diganggu oleh sosok yang sama. Sepertinya memang sosok ini merupakan sosok penghuni tempat ini bahkan dari sebelum kantor ini dibangun. Yang bisa kami lakukan mungkin melakukan hal-hal positif seperti pengajian yang memang sedari kantor kami ini pindah kemari, kami belum melakukannya. Mereka berada berdampingan dengan kita. Silakan saja. Asalkan jangan mengganggu ketika kami sedang bekerja. Sudah. Mungkin memang jika siang itu waktunya kami untuk bekerja. Namun jika malam mungkin sudah menjadi tempatnya mereka. Namaku Novi. Hari itu, aku memutuskan untuk berlibur bersama kedua sahabatku, Noi dan Lin. Noi berkata padaku bahwa orang tuanya punya rumah milik keluarga yang jarang mereka pakai, berada di daerah Bandung Atas.
Terakhir dia ke sana waktu kecil katanya. Di rumah itu katanya ada kolam renang dan pemandangannya juga indah. Tanpa basa-basi, aku pun tertarik dengan usulannya itu. Perjalanan pun menghabiskan waktu sekitar hampir 2 jam. Hingga sampailah kita di satu jalan yang kiri dan kanannya dipenuhi oleh hutan. Jalan yang bisa dibilang cukup sepi sih. Dan mobil kami pun mulai menuruni jalanan berbatu yang aspalnya tidak merata. Dan terlihatlah dari kejauhan sebuah bangunan rumah dengan dindingnya yang dihiasi oleh kayu. Noi mengajak kami turun. Begitu turun, kami disambut seorang bapak-bapak yang sudah cukup berumur. Itu adalah orang kepercayaan kakek Noi yang ditugaskan untuk menjaga rumah ini. Biasa dipanggil Mamang. Kami diajak masuk oleh Mamang ke dalam rumah. Sebuah rumah yang cukup besar jika hanya ditinggali oleh kita bertiga. Begitu masuk, aku disambut oleh lukisan dan dinding yang besar. Bangunannya memang klasik. Aku cukup takjub dengan bangunan rumah ini yang masih terawat sampai sekarang. Kita pun naik ke lantai 2, di mana itu adalah ruangan kamar. Ada sekitar 4 kamar di sana. Aku pun memilih kamarku. Aku mau kamar yang paling ujung dekat jendela. Bergegas aku membuka kamar itu. Mang, kamar ini masih dikunci ya? Boleh nggak aku di sini? Kataku pada Mamang. Mamang pun membalas tersenyum sambil berkata bahwa kamar itu tidak boleh dibuka. Hah? Omongnya kenapa, Mang? Mamang lalu menjawab kalau kamar itu bocor atapnya. Begitulah penjelasannya. Ya sudah, kataku. Akhirnya aku memilih kamar di sebelahnya. Waktu pun berlalu. Sekitar jam 5 sore, kita pun berenang di kolam yang ada di lantai 1. Memang benar, sangat indah sekali pemandangan di sini. Benar-benar menyenangkan. Setelah cukup lama berenang, sekitar jam 8 malam, kami pun makan malam. Sambil mengobrol, kita pun larut dalam keseruan. Hingga tak terasa, jam sudah menunjukkan lebih dari jam 12 malam. Aku pun mulai mengantuk dan memutuskan untuk tidur di kamar masing-masing. Karena rencananya besok pagi kita akan jalan-jalan. Aku pun merebahkan diriku di tempat tidur. Enak banget hari ini. Sambil menunggu tidur, aku membuka handphoneku dan memposting keseruan sore tadi di sosial media. Hingga saat mataku hampir terlelap, ada yang mengetuk pintu kamar. Ya, masuk, kataku. Dan ternyata itu Lin. Dia memang sejak tadi terlihat diam terus.
seperti tidak menikmati liburan ini. "Kenapa, Lin?" tanyaku. Ia pun duduk di sampingku dan berkata bahwa dia penasaran dengan kamar di sebelahku yang katanya tidak boleh dibuka itu. Dan dia bertanya padaku, apakah aku penasaran juga? Ya, penasaran juga sih. Kenapa ya nggak boleh dibuka? Tapi kan masalahnya pintunya kekunci, kataku. Tiba-tiba Lin memegang tanganku dan ternyata Lin memberikanku sebuah kunci. Lin bilang tadi dia melihat Mamang simpan kuncinya di bawah meja dan dia penasaran ingin masuk ke kamar itu. Hah, dasar ya. Yaudah, ayo deh. Kami pun beranjak ke kamar sebelah yang tidak boleh dibuka itu dan membukanya perlahan. Pintu pun kini terbuka. Aku pun masuk duluan ke kamar gelap itu. Begitu aku sudah masuk di dalam kamar itu, tiba-tiba, "Woi, Lin, apaan sih? Gak lucu tahu." Pintu kamar itu tiba-tiba ditutup oleh Lin. Dan sekarang aku terkunci di dalam kamar ini sendirian. Aku marah sekali saat itu. Bisa-bisanya Lin menjahiliku. Aku pun mencoba mencari saklar lampu di ruangan yang gelap ini. Tanganku mulai meraba-raba ke dinding. Dan belum sempat aku menemukan saklar lampu, siapa itu? Seperti ada suara orang melangkah perlahan di lantai kayu ini. Seperti orang yang sedang mengendap-endap. Lalu, aku pun terdiam mematung. Suaranya masih terdengar mengitariku. Aku tidak bisa melihat apa-apa karena di sini sangat gelap. Lalu, terasa ada sesuatu yang berbeda kali ini di ruangan itu. Aku menjadi tidak tenang dan was-was. Sampai ada sesuatu yang menyentuh kakiku kali ini. Sesuatu yang berbulu. Apa ini? Astaga. Kini kurasakan sebuah tangan mencengkram kakiku. Aku langsung lompat kaget dan mencoba berlari entah kemana sampai aku terjatuh. Entah menabrak apa. Aku coba untuk berdiri sampai tiba-tiba lampu kamar ini menyala dan kulihat sebuah ruang kamar. Kamar itu sangat rapi, seperti kamar perempuan. Dan ada boneka di atas tempat tidur itu. Dan sekilas kulihat ada seorang perempuan berjalan masuk memakai baju dress putih panjang dengan rambut yang terurai dan wajahnya pucat. Dia berjalan dan duduk di tempat tidur. Seperti sedang melamun. Dan tiba-tiba dia naik ke atas tempat tidurnya dan berdiri, lalu naik ke atas meja dan ya Tuhan, apa itu? Ada seutas tali yang terikat di langit-langit itu. Perempuan itu, dia menggantung dirinya. Ini kulihat wanita itu menggantung di
dirinya dan dia meronta-ronta kesakitan. Kakinya melendang-lendang hingga aku terkena tendangannya dan terlontar jatuh. Begitu sadar, aku masih berada di ruangan yang gelap itu. Aku bergegas berdiri dan menggedor-gedor pintu itu. Tolong! Tolong! Tolong, bukain! Sampai pintu itu terbuka. Dan kulihat ada Mama, Nui, dan Lin di situ. Akhirnya, tolongin, serem banget di dalam. Aku sempat memaki-maki Lin. Kenapa dia mengunciku di dalam kamar ini? Namun, Lin terlihat kebingungan. Dia bilang, kemarin malam dia tidak datang ke kamarku, apalagi memberikan kunci itu. Lin sejak semalam sudah tidur. Justru mereka terbangun karena mendengar suara-suara aneh dari kamar sebelah. Seperti ada yang menggedor-gedor. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Dan kata Mama, ini gangguan jin penunggu di sini. Aku seperti diberi gambaran flashback tentang masa lalu. Tepatnya sebelum rumah ini jadi. Konon, memang dulu pernah ada cerita tentang seseorang yang bunuh diri di rumah ini. .9 FM Ardan Radio. Ardan for all, here to connect. Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Masih barengan di Masta. Dan saya Jeffrey. Dan sekarang kita juga lagi live di TikTok ya. Oh ya. TikTok Ardan Radio BDG. Luar biasa. Selamat malam insan muda yang sedang live di TikTok Ardan Radio BDG. Boleh coba kita sapa-sapa? Selamat malam semuanya ya. Nah, coba kita cek nih. Selamat malam. Ya, ada Baby Sky. Selamat malam dari zaman SMP. Ini nggak akan ketinggalan. Halo. Terima kasih. Ya, Baby Sky ya. Baby Sky. Oke, selamat malam ya. Thank you. Terus ada ini katanya N yang komen merinding katanya. Gimana cerita pertama dan kedua tadi ya? Mantap nih, jangan dengerin sendirian ya. Wah, ini ada halo dari Pineng. Oh ya? Ini nih. Luar Pineng, biasa. Pineng Malaysia atau Pineng apa? Pineng. Halo dari Pineng, sambut Ardan Radio. Thank you. Oke. Selamat malam juga Cimahi ya.
dari SD. Nah, katanya dulu sampai bibi-bibi nunggu acara ini, sekarang sudah berkeluarga ya. Anak 2 masih dengerin. Mantap, terima kasih banyak. Thank you. Selamat mendengarkan. Masih ada satu cerita lagi di JNE Nightmare Side malam hari ini ya. Yang juga kiriman dari salah seorang insan muda. Nah, tadi kita sempat di cerita pertama itu tentang satu sosok yang menyerupai ya karyawan di salah satu kantor gitu kan. Nah, sosok menyerupai, Kang. Oke. Ya kan, ketika kita ada di satu tempat dan yang konon katanya mungkin angker atau gimana, kadang kita juga sempat ketemu sama orang, gitu, ternyata orangnya lagi nggak ada gitu. Itu sempat kejadian juga saya di Arden kan. Oh ya? Iya. Jadi waktu itu wah udah cukup lama sih, dan ini kejadiannya pagi-pagi. Wah, Menarik nih. pagi-pagi ada yang menyerupai. Ada yang menyerupai. Jadi dulu kan saya sering nginep lah di Arden gitu. Dan waktu itu hari Minggu bahkan ya. Jadi malam Minggu setelah siaran Arden nembak, saya nginep di Arden. Pagi-paginya bangun, nah saya tiduran di sofa kan. Pagi-paginya bangun, ya udahlah biasa gitu ya, santai-santai dulu bentar. Nah, tiba-tiba karena hari Minggu tuh sepi Arden tuh. Dari arah tangga atas mesin absen itu ada yang jalan tuh, turun. Nah, itu cewek. Nah, salah satu penyiar Arden namanya Austin dulu tuh. Terus saya tanya, Tin mau kemana? Mau ke belakang kata dia gitu ya. Itu ngobrol Kang. Dan itu karena aku membelakangi dia, dia lewat, jadi ngobrolnya agak jauh gitu, nggak saling bertatapan. Tapi dia merespon ya? Merespon. Tin kemana? Ini mau ke belakang. Dia ambil buru-buru gitu, agak lari gitu ya. Sini lah tuh gitu lah biasanya. Di dulu nongkrong dulu, nitip makan lah. Jadi ayo ada. Gitu kayak buru-buru gitu. Pergi aja dia tuh. Oh udah. Si Austin. Terus nggak lama ada produser kita datang. Habis itu gue bilang, wah tadi si Austin baru aja lewat ke belakang. Terus dia heran, Austin kan lagi di Pangandaran katanya gitu. Serius belum pulang? Masa sih? Ini pas lihat zaman itu sosial media, pas dilihat ada postingannya dia yang memang baru beberapa jam dan itu masih di Pangandaran. Pangandarannya. Gitu kayak, berarti yang dilihat tadi siapa? Dan itu pagi-pagi kan. Luar biasa loh, pagi-pagi udah ada gitu deh, itu di Arden gitu ya. Nah sebenarnya ketika satu sosok bisa menyerupai orang yang ada di sekitar kita gitu ya Kang ya. Iya. Itu sebenarnya sosok apa? Jin kah atau? Oke. Nah Kang, kalau misalnya yang bisa menyerupai ya Kang ya, itu biasanya banyak dilakukan oleh jin korin Kang. Jadi jin korin ini bisa menyerupai sosok manusia apapun. Misalnya yang sudah meninggal di pinggir jalan, tiba-tiba ada pengendara motor lewat, itu kan yang meninggal kemarin. Jadi itu dia bisa menyerupai itu. Nah memang kalau yang sekarang ini banyak terjadi Kang, khususnya di perkantoran atau apa, itu banyaknya jin korin yang menyerupai, dan dia bisa. Tapi kalau misalnya selain jin korin bisa atau tidak menyerupai, bisa, tapi tidak bisa terlihat. Maksudnya dia energinya lebih tebal sih Kang kalau menurut saya ya. Kenapa bisa lebih tebal? Jadi kalau misalnya kita energinya ini masih levelnya biasa nih. Jadi kalau untuk frekuensi sama mereka, jin yang biasa itu agak sulit Kang. Jadi si energinya kena. Tapi kalau jin korin itu sangat mungkin bersinggungan. Karena apa? Karena jin korin itu dulunya tuh berasal dari, dia sama kayak manusia. Maksudnya satu tubuh sama manusia itu. Jadi ketika manusia itu meninggal, jin korinnya yang kemana-mana lah seperti itu. Kalau rohnya kan tetap di alam barzah. Nah itu Kang. Oke. Dan itu mungkin pernah kamu alamin juga ya, sama dia sering juga dengar cerita-cerita, bahkan ada cerita yang cukup viral tuh kayak dosen gaib gitu kan. Malam-malam, kelas malam, terus ternyata dosennya nggak ngajar, terus
dengan kalimat yang cukup ikonik. Sudah pulang atau sudah tahu ya gitu-gitu kan. Aduh, ngeri ya. Kalau ada pengalaman Insan Muda boleh ya WhatsApp ya. Iya. Dan di WA ya di 0812 2011059 ya. Selamat malam juga nih yang baru bergabung di live TikTok kita di Ardan Radio BDG. Kalau yang baru kali ini radio ditonton, ya bisa ditonton sekarang Bisa sudah hybrid gitu. Sebenarnya sambil live sambil ditonton. Ada Agio Zaki Abimanyu dari zaman dulu di radio ini direkam ya, pakai kaset katanya ya, sengaja ditimpa terus didengerin rame-rame pas pulang sekolah. Woi, Iya, zaman dulu masih gitu ya. zaman dulu tuh Masih gitu. direkam pakai Radio kaset. tape gitu, terus ada kaset apapun itu pada akhirnya, atau beli kaset kosong bahkan sengaja terus direkam dan dengerinnya nanti pagi gitu besoknya sama teman-teman. Terima kasih, saya juga cukup sering dengar cerita-cerita kalau dengerin Nightmare Set dulu direkam gitu. Mantap ya. Ini tap-tap terus nih guys. Iya. Oke. Terima kasih. Sekali kalau ada pengalaman serem yang ingin dibagikan pun boleh ya. Dari Cembulait pun hadir ya. Kita sudah lama gak terawang-terawang nih Kang ya. Iya, kita pengen sih ada penerawangan. Boleh lah ya. Nanti setelah cerita ketiga ini kita akan coba penerawangan. Penerawangan ya. Penerawangan foto ya. Oke. Iya. Berarti lewat apa nih? WhatsApp Di ya? WA ya boleh. Di WA ya. Oke. Di 0812 2011059 nanti boleh dikirim aja foto yang ingin diterawang Ya. ya. Terus sertakan nama juga Sama lokasi. lokasi Iya. daerahnya ya. Oke. Jadi misalnya Insan Muda mau ikut sesi penerawangan, jadi kirimkan foto lokasi atau foto rumah, foto kantor atau apapun itu. Ya. Kemudian kirimkan ke WhatsApp-nya Ardan Radio di 0812-201-1059. Betul. Dengan format nama sama lokasi. Lokasinya cukup disebutkan seperti kayak Lembang, Dago gitu aja. Oke ya, boleh ya di WA. Nanti kita akan cek ya. Nanti juga akan ditampilkan di live TikTok kita. Nah, jadi Insan Muda yang di rumah dimanapun itu juga bisa ikut melihat dan merasakan nih ya. Iya. Di foto itu seperti apa. Oke, bisa itu ya? Aman ya? Oke, nanti kita sambil menunggu ya. WA-nya berdatangan dan masuk. Kita dengarkan dulu cerita ketiga di JNE Nightmare Side malam hari ini. Ini ya tentang ojol yang mogok Kang motornya tengah malam di satu jalan di belakang sebuah rumah sakit di Kota Bandung. Sebuah hotel ya? Oh ya, di jalan belakang di sebuah jalan yang di belakangnya hotel gitu deh. Ih, Udahlah, kita pasti dengerin serem ya. banget. Oke, selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan ini kan jangan pernah dengerin Nightmare Side ini Sendirian. Namaku Ilham. Aku seorang driver ojol di Bandung. Malam ini aku akan menceritakan satu kejadian ketika aku sedang bekerja. Kejadiannya terjadi saat dini hari. Ketika itu motorku mogok di sebuah jalan tepat di belakang sebuah hotel yang ada di daerah Kota Bandung. Awalnya motorku baik-baik saja. Bahkan belum lama aku sudah servis motor ini. Jalan di sekitaran belakang hotel itu sepi.
Aku coba turun dari motor dan mencoba untuk mengeceknya sendiri. Kondisinya pun selain sepi di sana cukup gelap. Lampu flash handphoneku sepertinya tidak cukup membantu. Akhirnya aku mendorong motorku sedikit ke depan untuk mencari cahaya yang lebih terang. Sampai akhirnya aku berhenti tepat di sebuah jalan masuk yang sudah di portal. Motorku kuparkirkan di bawah sebuah pohon di depan salah satu rumah yang ada di sana. Kebetulan di sana ada lampu jalan. Jadi, ya cukup membantu untuk aku mengecek motorku. Aku coba cek kelistrikan motor, sikring, dan kabel-kabel, bahkan busi. Apa ya ini? Tiba-tiba mogok. Starter nggak bisa, diselah nggak bisa. Aku lalu mengambil kunci-kunci di dalam jok motor untuk mengecek lebih dalam lagi. Ketika aku ambil tas yang berisi kunci-kunci motor, jatuh lagi. Aku menjatuhkan kunci-kunci obeng yang ternyata tidak tertutup rapat di tas itu. Suara kunci berjatuhan di jalan cukup kencang. Namun kulihat ke sekitar, seakan-akan tidak ada yang terpengaruh dengan suara berisik tadi. Saking sepinya jalan itu. Kan kulihat pun sudah jam 1 pagi. Ingin rasanya segera selesai mengecek motor kembali nyala dan pulang. Satu persatu aku cek kondisi motorku. Aku coba starter lagi, namun tak mau menyala. Aku coba menghubungi teman-teman ojolku yang lain. Beberapa dari mereka ada yang sedang narik dan sudah pulang ke rumah, ataupun lokasinya cukup jauh dariku. Sempat frustasi sih malam itu. Sudahlah, aku coba dorong saja motorku mencari tempat yang cukup ramai dan coba meminta bantuan. Siapa tahu memang ada bengkel yang masih buka. Aku pun mulai merapikan kunci-kunci dan obeng yang sempat tadi kukeluarkan dan kumasukkan kembali ke dalam jok motor. Dan tiba-tiba di dekat pohon tempatku berhenti saat itu, terdengar ada sesuatu yang terjatuh. Seperti benda padat yang cukup berat. Karena mendengarnya, refleks aku melihat ke atas pohon. Dan ketika itu, kulihat salah satu ranting pohon dan dedaunannya bergerak-gerak. Seperti ada sesuatu yang ada di atas pohon itu. Iya, bahkan bunyi gesekan dari daun-daunnya pun terdengar. Namun karena gelap, aku tidak bisa melihat secara jelas.
Kupikir mungkin itu hanya binatang. Kembali kurapikan kunci-kunci dan kumasukkan ke dalam jok. Dan sekali lagi aku coba menstarter motorku. Masih saja tak mau menyala. Ya udahlah, fix. Dorong aja deh. Ketika aku mulai mendorong motorku, aduh. Ada yang melempar batu. Iya. Pas mengenai helm, dan kulihat pun batunya ada terjatuh di dekatku. Batu kerikil. Wah, batu dari mana? Siapa yang lempar? Binatang itu? Masa sih? Aku lihat ke sekitar. Jelas tidak ada siapa-siapa kecuali aku. Belum beberapa saat, tiba-tiba ada yang melempariku lagi. Sepertinya arahnya dari portal. Iya. Ku dekati portal itu. Namun tidak ada siapa-siapa. Sepi. Sampai akhirnya aku melihat sesuatu. Kira-kira berjarak 2 meter dariku. Di balik kegelapan daerah sana, ada yang berdiri melihat ke arahku. Seorang laki-laki sangat kurus, badannya agak bungkuk. Dia berjalan mendekatiku dan salah satu kakinya terlihat diseret. Dan kulihat tangannya menunjuk-nunjuk ke arahku. Seakan-akan menyuruhku untuk segera pergi dari tempat itu. Suara langkahnya yang diseret di jalan beraspal itu cukup terdengar mengerikan. Apa mungkin itu yang jaga daerah sini ya? Satpam kali ya? Belum sampai orang itu mendekat, aku segera pergi. Aku langsung mendorong motorku dan pergi dari tempat itu. Akhirnya aku sampai di tempat yang cukup ramai. Aku berhenti di sebuah minimarket, memarkirkan motorku. Dan kebetulan saat itu ada beberapa orang yang masih nongkrong. Karena minimarket ini buka 24 jam. Orang-orang mulai bertanya kenapa aku bilang motorku mogok. Dan akhirnya di antara mereka pun ada yang membantuku. Dan ketika dicek dan coba dinyalakan, motorku menyala. Lah, kok
Perasaan tadi di jalan belakang hotel tiba-tiba saja mogok. Kok sekarang nyala ya? Salah satu dari orang-orang yang ada di sana pun coba mengecek motorku dan kondisinya tidak ada yang aneh. Semua normal dan nyatanya motorku tidak mogok. Aku pun ceritakan bahwa tadi motorku mogok di daerah belakang hotel. Dan mogoknya secara tiba-tiba. Mereka cukup aneh. Sudahlah. Tanpa berlama-lama, setelah itu aku ucapkan terima kasih dan berpamitan. Menuju ke arah pulang, aku mau tak mau harus melewati kembali jalan belakang hotel itu. Aku pun melewatinya. Aku tak berpikiran yang aneh-aneh ketika itu. Ketika melewati jalan itu, kurang lebih sudah jam 2 pagi. Jalan semakin sepi, hening, dan dingin. Dari kejauhan, di dekat portal yang tak jauh dari pohon tempatku berhenti pertama tadi, aku lihat ada yang berdiri. Kali ini, aku cukup bisa melihatnya karena terbias dari cahaya lampu jalan. Dari perawakannya, persis seperti yang kulihat sebelumnya. Seorang lelaki, tua, sudah bungkuk, kurus, dan salah satu kakinya pincang. Yang tadi sempat menyuruhku pergi. Aku pun semakin dekat dengan posisi portal. Dan ketika akan melewati portal, tiba-tiba saja orang itu hilang. Tidak terlihat berjalan, berlari, hanya tiba-tiba saja menghilang. Aku sempat kaget dan tersentak ketika melihat orang yang tadinya ada di depanku, namun secara tiba-tiba bisa menghilang begitu saja. Aku sampai memberhentikan motorku dan melihat ke arah belakang lagi. Ku tengok, sosoknya tidak ada. Dan tiba-tiba, aduh, ada yang melempariku lagi. Dan ketika ku lihat, arah lemparannya berasal dari pohon di dekat portal itu. Dan ketika ku lihat ke arah pohon itu, ada sesuatu yang merangkak turun dari pohon. Satu sosok kurus,
seperti tinggal tulang. Terlihat sangat tua. Persis seperti yang kulihat tadi. Namun kali ini posisinya dia merangkak turun dari pohon dengan kepalanya terlebih dulu. Buru-buru aku tancap gas motorku seketika itu. Sampai motorku kini terasa sangat berat. Dan dari spion motorku, kulihat sosok itu sudah berada di jok belakang. Jongkok. Dan kini mukanya terlihat cukup jelas. Wajahnya seperti tengkorak, sangat kurus. Matanya menonjol keluar. Dengan gigi yang cukup panjang bertaring. Rambutnya tipis, panjang. Jika bisa kugambarkan, sosok ini seperti jenglot, namun dengan ukuran manusia. Suaranya terdengar nyaring di telingaku membuatku panik dan aku tidak bisa mengontrol motorku hingga terjatuh. Buru-buru aku bangkit dan kulihat sosok itu sudah tak ada. Aku langsung lajukan motorku dan bergegas pulang. Malam itu pun berlalu. Keesokan harinya, ketika berkumpul dengan teman-teman ojolku yang lain, aku ceritakan apa yang terjadi padaku malam itu. Di antara mereka tidak ada yang pernah mengalami hal sepertiku ketika lewat jalan itu. Dan mungkin katanya aku hanya sial. Karena malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Dan aku tidak menyadari akan hal itu. Mungkin sosok itu hanya mengganggu pengendara yang lewat. Atau yang berhenti di dekat tempatnya, di pohon itu. Selamat datang di Nightmare Side Ardan Radio. Malam ini aku mau sedikit cerita tentang hal yang bikin aku trauma sampai saat ini. Bisa dibilang mungkin ini akibat karena aku terlalu sompral. Dari zaman SMA, meskipun sebagai cewek, tapi emang aku paling berani di antara teman-teman yang lain. Tapi semenjak kejadian itu, aku gak pernah lagi berani buat sompral dimanapun dan kapanpun.
Singkat cerita, waktu itu aku baru sampai rumah. Aku langsung bergegas buat tidur. Sampai di dalam kamar, aku pun langsung rebahan di kasur. Soalnya udah malam juga. Sampai akhirnya aku ketiduran. Tapi entah jam berapa, tengah malam tuh aku tiba-tiba ngerasa sesak nafas. Badan aku kayak ada yang nindihin gitu. Dan pas aku buka mata, aku lihat depan muka aku banget ada sosok muka kayak nenek-nenek keriput, matanya merah, dan ada taringnya lagi nindihin aku. Sampai akhirnya aku pun gak sadarkan diri. Besoknya, pas aku bangun, entah ada hubungan apa sama kejadian tadi malam, kondisi badan aku tiba-tiba ngedrop dan aku sakit lumayan lama dari hari itu. Nightmare Side Ardan Radio. Setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. .9 FM Ardan Radio. Ardan for all, here to connect. Ya, kembali lagi di JNE Nightmare Side. Ya. Iya. 3 cerita sudah didengarkan dan sekarang juga kita masih live di TikTok Ardan Radio BDG. Dan malam hari ini kita akan ada penerawangan ya, sesi penerawangan foto yang tadi sudah masuk ke nomornya Ardan di 0812 20111059. Akan ada 3 foto yang akan terpilih dan kita langsung mulai saja ya. Oke. Jadi yang akan diterawang ini adalah foto yang sudah dikirimkan dan mungkin ada pertanyaan atau cerita di balik foto tersebut. Ini yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Pasir Impun Barat, Kang Ferry Setiawan ya. Aku pengen diterawang rumah ini karena anak aku bilang ada yang lihat anaknya tuh lagi tidur. Yang lihatnya tuh lewat gordeng, ngintip. Jadi ada yang ngelihat anaknya lagi Jadi ngintip ya. ngintip ya dari balik sini. Nah, ini mungkin kamarnya sebelah kanan dan ini posisi di mana si anaknya itu atau posisi orang yang ngintipnya itu dari dalam sini, di balik sini. Oke. Siapa dari Ferry ya? Ferry. Ferry Setiawan. Ferry ya. Oke. Ferry Setiawan di Pasir Impun Barat kan. Ada nih Kang. Ini tapi dia berdirinya di atas Kang. Jadi di atas atapnya. Oh, justru di atas atapnya. Itu kan ada kantong plastik kuning tuh ya. Nah di atas itu. Tapi di luarnya. Nah Oke. itu ada sosok perempuan.
Sosok perempuan. Sosok perempuan. Kemungkinan pas saat itu lagi lewat. Dia mungkin lagi masuk di dalam atau lagi turun lagi lewat. Terus iya dia sambil kepalanya kayak seperti ngelihat gitulah. Tapi setelah itu pergi lagi. Oke, jadi bukan sosok yang menetap di situ? Bukan yang menetap. Oke, sebenarnya kalau pengen lihat di TikTok kita ya, mungkin. Nggak, di TikTok kita ada tuh. Fotonya tadi udah ada ya. Udah nggak Di ada. standby juga nggak apa-apa. Nah di situ jadi sering turun ke bawah Kang si sosok yang mungkin kita bisa bilang ini kuntilanak. Kang. Nah, sosok kuntilanak ini yang ada di rumah Kang Ferry ya. Ya ini sering turun ke bawah. Terus ya sekitar itu aja Kang mobilitasnya. Habis itu dia pergi lagi. Nah posisinya itu ada kantong plastik kuning. Nah itu di atasnya. Oke. Posisinya di situ. Nah anaknya tuh sering lihat, cuman mata aja katanya yang kelihatannya mah gitu. Ternyata itu sosoknya perempuan ya Kang Ferry ya. Iya. Karena di belakang rumahnya tuh ada pabrik kosong. Kang. Bisa jadikan dari situ ya mungkin ya mampir kan? Iya mampir ya. Mampir ya. Berarti bukan. Bukan ini hanya apa namanya? Ini hanya jalan aja Kang. Bahkan pas sekarang saya terawang dari foto itu pun ada Kang. Tapi posisinya di atas. Oke. Ini kalau misalnya pas saya terawang ini kemudian kecium bau bunga ya. Ya udah itu biarin aja, mungkin dia sedang bereaksi itu Kang. Oke. Coba Kang Ferry kalau sedang kita terawang sekarang, Kang Ferry sedang typing, apakah tercium bau sesuatu ya, wangian tiba-tiba? Nah itu biarkan saja ya Kang ya. Biarin aja. Oke. Bagaimana Kang Ferry? Mungkin ada yang mau ditanggapi dulu? Silakan Kang. Kita tunggu dia lagi mengetik. Terima kasih Kak. Oke, saya nggak takut. Mantap. Nah, bagus seperti itu ya. Bagus ya. Tidak takut ya itu yang diharapkan ya. Iya betul. Semakin Kang Ferry nggak takut, ya insya Allah tidak ada gangguan lah di situ. Insya Allah ya. Thank you Kang Ferry. Oke, terima kasih Kang Ferry. Ini kemudian ada yang selanjutnya, selamat malam, ada Irena. Saya penasaran sama yang ada di dalam kaca katanya. di dalam kaca. Dia foto, itu anak saya lagi foto-foto ke arah kaca. Nah pintu luar tuh terbuka. Nah kejadiannya pas malam Jumat, di pinggir pintu saya itu toilet. Nah kira-kira apa ya Kak? Lokasinya di Kopo Sayati dari Irena. Dulu katanya tempat itu angker dan dinamain rumah hantu, tapi sekarang udah ada yang beli dan dijadikan kontrakan katanya. Oke, nah ini ada foto. Oke. Pintu menghadap ke luar ya. Tuh anaknya tuh foto. Jadi ini kayak pantulan. Iya. Foto ya. Pantulan dari cahaya itu ya. Jadi mewujud seperti wujud perempuan ya, sosok perempuan ya. Ini kalau di zoom ini kayaknya ada. Itu ya. Iya. Nih ya. Seperti dari pantulan di luarnya berarti ya. Di luar itu ada sesuatu yang. Oh iya, ini ada ini. Nih gitu. Wah lumayan pusing nih. Ada Kang. Iya ini. Tapi ini kayaknya lebih ke. Wah ini luar biasa. Ini kayaknya seperti nempel ke siapa? Mbak Irena ya? Irena ya. Mbak Irena ya? Ini satu sosok perempuan, perempuan tua Kang. Dipakai itu baju orang-orang zaman dulu lah kayaknya ini ya. Tuh terasa sama saya Kang ada suara-suara kayak bisikan gitu. Kayaknya khodam deh ini kan. Ngikut ke Mbak Irena ini. Oke. Atau bisa jadi ketempelan Mbak Irenanya.
saat itu ya. Mungkin Iya. Mbak Iren mungkin bisa diinfo ini fotonya pas kapan gitu ya. Apakah masih dalam dekat-dekat atau sudah lama gitu ya. Oke. Terus saya mau tanya Mbak Iren, sering nggak seperti ada ketindihan atau sering seperti ada yang mengikuti lah seperti itu ya, mengikuti atau seperti ada yang mimpi datang lewat mimpi gitu. Sering nggak itu? Ini yang saya lihat seperti Mbak Iren ada yang ngikutin ya, bisa jadi ketempelan ini. Oke, Mbak Iren kalau sudah mendengar tuh boleh direspon ya. Oke, foto satu lagi yang akan kita terawang malam hari ini. Nah, ada Ruswandi di Ciborerang, Kampung Ciborerang, Sangkan Hurip, Ketapang, Bandung. Ruswandi, oke. Saya pendengar Ardan dari tahun 98, Kang Dimas tahu. Wih, luar biasa, turnuhon ya. Wah, keren ya nih. Ya, saya pengen diterawang nih Kang. Apa benar rumah saya ini ada yang menyimpan tanah kuburan di area rumah? Kadang saya sering melihat bola api di daerah rumah itu, di area rumahnya ya. Dan sekarang saya ribut nih keluarga ya, gara-gara hal sepele. Dan di bidang usaha pun agak kurang sukses mungkin ya, agak kurang berhasil. Mohon diterawang. Nah, istri juga penggemar Junarisa. Wah, terima kasih ya Kang Ruswandi atur nuhun ya. Ini rumahnya di daerah Katapang ya, Sangkan Hurip. Sangkan Hurip ya. Ruswandi, Kampung Cibolerang, Sangkan Hurip. Oke. Ini area luar rumah ya, mungkin Kang Ruswandi. Jadi kalau dilihat ini. Katanya apakah benar? Kalau Ada yang ini. tanah kuburan seperti ini nggak ada, Kang. Oke. Iya. Tapi kalau misalnya lihat bola api, tapi saya di sini nggak ngeliat apapun, nggak kerasa apa-apa ya. Oh ini kayaknya ada satu orang Kang yang mungkin di sekitar sana yang punya pegangan lah istilahnya. Punya pegangan. Jadi yang terlihat sama Kang Ruswandi ini kemungkinan jin itu. Oke. Yang bola api itu ya. Itu yang dilihat. Tapi kalau dari foto yang saya lihat nggak ada apa-apa Kang. Oke, kalau di foto Tanah ini merah pun, kalau tanah merah itu khasnya itu akan bau amis Kang. akan bau habis ya. Itu biasanya untuk media sihir atau media untuk gangguan lah seperti Ya, gangguan kiriman orang. kah itu mungkin bisa dibilang ya. Iya, kalau untuk tanah merah itu. Tapi kalau di foto yang dikirimkan ini itu tidak ada yang terdeteksi ya Kang ya. Nggak ada nih Kang. Insya Allah aman ini. Insyaallah aman ya. Mungkin yang dia lihat itu ya pegangan orang lain kayaknya. Yang sedang melintas itu apa. Oke Kang Ruswandi insyaallah aman ya. Tadi ini ada tanggapan dari Iren. Ya, sudah lama katanya foto itu dan tapi semenjak kejadian itu saya suka surupan katanya. Terima kasih Kang. Iya benar Iren. Nah, saran saya untuk Mbak Iren mungkin bisa diruqyah aja itu. Cari yang bisa ruqyah syari di dekat rumahnya, itu dibersihkan aja. Dibersihkan ya Kang. Itu ya. Oke, Kang Iren. Ya, semoga bisa cukup menjelaskan ya dari hasil penawangan ini dan sudah kita pilih 3 foto yang diterawang malam hari ini ya. Iya. Selamat malam sekali lagi juga untuk yang berada di live TikTok kita ada Radio BDG, mungkin yang sedang streaming juga di ardanradio.com, Apple Music ya, atau di TuneIn Radio video juga selamat malam. Jadi invite juga untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman seramnya untuk dibacakan di JNE Nightmare Saat mungkin minggu depan itu boleh kirim via email ya. Ya. Emailnya ke nms@ardanradio.com ya, nms@ardanradio.com. Nah, langsung kirim ke situ.
Ini kirim cerita seram sudah pasti di Nightmare Site. Nah, kalau kamu nih punya usaha online, bisnis, nah kalau pengen kirimnya paket dan barang itu via JNE. Nah, itu terbaik gitu. Karena sudah pasti pengirimannya terpercaya, bisa dilacak gitu kan. Bisa sehari sampai pun aman ya. Dan malam hari ini juga ada beberapa insomnia yang hadir di room 159. Selamat malam. Selamat ya. malam. Malam Ya, hari ini. sudah datang ya. Ya, kita berinteraksinya via TikTok dan penerangan foto ya malam hari ini untuk interaksinya kita pilih. Selamat puji ada teman-teman juga yang sedang mendengarkan di sini. Semoga aman-aman aja ya. Terima kasih banyak kita pengen ucapin ya. Untuk Insomnia selalu setia untuk dengerin Nightmare Site Kang. Tadi itu dari tahun 98 katanya ya. Iya. Nah, memang Nightmare dari dulu legend juga nih. Di Wah, tahun 97-an kalau gak salah ya. Iya, saya 2001 aja sudah rame itu Nightmare. Iya. Baca-baca juga pernah jadi orang yang nongkrong di sini ya buat dengerin Nightmare. Saya salah satu ya insan muda yang sering banget datang ke sini dulu. Saat itu ya? Iya, duduk di tangga aja itu. Iya. Saya pun dulu waktu kecil dengerin Nightmare Site gitu. Sampai kayak waduh. Sekarang kita bisa mempertahankan Nightmare Site sampai hari ini. Insya Allah ya. Semoga amanah juga buat para penggemar Nightmare Site dimanapun. Nah jadi Nightmare Site masih ada, masih eksis insya muda ya. Apalagi sekarang sudah ada media sosial, digital seperti TikTok kayak gini. Nah semoga ini bisa menjadi kabar baik buat kamu yang selama ini kayak aduh Nightmare Site ternyata masih ada. Ternyata banyak komennya gitu ya. Kayak, wah ternyata Nightmare Site masih ada nih acara saya zaman dulu dan lain-lain. Nah itulah silaturahmi silakan deh. Jadi semakin maju teknologi itu kan jadi semakin banyak peluang-peluang kita untuk melakukan sebuah kreativitas ya Kang ya. Iya betul. Salah satunya untuk yang hybrid saat ini ya. Iya gitu. Dan kita ya insya Allah kan ketemu lagi di JNE Nightmare Site minggu depan. Nightmare Site pun sudah ada gamenya. Jadi buat kamu yang ingin main Nightmare Site The Game silahkan langsung download gamenya di Steam. Langsung mainkan dan itu rasanya itu seru banget menegangkan ya. Seru banget itu. Ceritanya diangkat dari kisah-kisah yang ada di Ardan Radio. Lokasinya pun di Ardan. Itu 1:1 sama Ardan. Ya. Sekali lagi terima kasih Bang Jeff. Sama-sama Kang. Terima kasih Insan Bunda. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Site minggu depan. Dimasta pamit. Dan Jeffrey pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Site jangan sendirian. JNE Nightmare Site setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam. Cuma di 105,9 FM Ardan Radio. Dengan kereta malam ku pulang sendiri, mengikuti rasa rindu pada kampung halamanku, pada ayah yang menunggu, pada ibu yang mengasihiku. Duduk di hadapanku seorang ibu dengan wajah sendu, sendu kelabu, penuh rasa haru dia menatapku, penuh rasa haru dia menatapku.
Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Tiada bandingnya di dunia, karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenaga ku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Tenaga ku bahkan pun jiwaku kepada